Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Tommy Sanjaya dengan nomor induk mahasiswa 1911075, kelas AM2 semester 5. Ingin mengerjakan tugas akhir yang diberikan oleh Bapak Hidayat. Tugas akhirnya ialah untuk membuat perencanaan bisnis usaha. Diawali dengan nama kafe yang saya akan bikin, yaitu TMT. TMT itu sebenarnya adalah sebuah kata tomat yang disingkat menjadi TMT. Kenapa saya mengambil kata itu? Karena panggilan ejek saya itu adalah tomat, yang membuat beberapa orang yang langsung memanggil saya bukanlah Tommy tapi memanggil langsung tomat. Tetapi saya tidak memikirkan terlalu banyak untuk masalah memanggil nama saya dengan tomat. Bahkan saya jadi merasa senang jika dipanggil itu. Jadi saya kepikiran untuk membuat sebuah nama kafe saya, yaitu TMT. Oke, selanjutnya adalah alasan saya ingin membuka usaha kafe. Lalu, kenapa saya ingin membuka usaha kafe? Karena pada saat saya kecil, saya mempunyai mimpi ingin membuka sebuah usaha kafe dengan banyak lampu yang menerangi kafe tersebut di malam hari. Dan jika diberikan pertanyaan, bisnis yang saya ingin buka ialah yang kepikiran adalah membuka usaha kafe. Dan jika diberi pertanyaan, bisnis apa yang saya ingin buka? Saya kepikiran untuk membuka kafe, dan saya juga dibilang sering juga pergi untuk ke tempat kafe untuk beristirahat. Atau istilah sekarang itu seperti self-healing. Minum kopi latte dengan lagu-lagu jazz membuat pikiran saya jadi lebih tenang. Jadi, saya kepikiran untuk membuka kafe untuk mereka yang ingin nongkrong bersama teman, ingin minum kopi-kopi kekinian dengan pacarnya, ataupun meeting dengan klien dan bisa juga pergi bersama keluarga. Karena di sini saya tidak akan menargetkan umur berapa saja yang ingin datang. Semua umur atau semua kalangan di sini bisa datang untuk pergi nongkrong. Dena Cafe dan lokasi kafe. Mungkin saya awali dengan tempat yang ingin saya rencanakan. Sudah jelas berada di dekat dengan tengah kota. Tapi jika tidak dekat dengan kota, mungkin saya akan mengambil posisi yang ramai dan padat masyarakatnya seperti di lokasi Panam. Bukan di kota, tetapi ramainya bukan main. Lalu, untuk ukuran tanah untuk kafe yang saya ingin buka adalah sebesar 10 x 15 meter persegi dan lantai 2. Yang dimana saya akan membuat sebuah panggung kecil-kecilan di tengah kafe. Sebenarnya tempat ini saya terinspirasi dari sebuah tempat di round-round yang dimana ada sebuah band akustik ringan di tengahnya yang menemani orang yang sedang makan ataupun nongkrong. Jadi saya akan membuat sebuah lingkaran di tengah yang dimana ada band akustik di tengah-tengahnya dan dikelilingi oleh meja-meja untuk 4 orang ataupun untuk 2 orang. Dan di sudut kafe adalah tempat untuk pembelian makanan ataupun minuman, dan di sudut satu lagi adalah WC umum. Dan 2 sudut yang tersisa adalah saya akan membuat 2 pintu keluar, yaitu 1 pintu untuk keluar parkir mobil dan 1 pintu untuk keluar lagi parkir motor. Dan untuk lantai 2 adalah tempat non-smoking dengan Dena yang tidak jauh beda, hanya saja tidak ada panggung, tetapi menurun ke bawah di tengah yang langsung bisa melihat lantai 1. Oke, lanjut ke menu dan harga makanan. Untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai menu yang akan saya perjualkan di sini dan mengenai harganya juga. Untuk makanan, saya akan menjual dari harga range 20.000 hingga 40.000 dan minuman harganya adalah 15.000 hingga 30.000. Mungkin untuk makanan, saya tidak menyediakan makanan yang berat-berat, tetapi melainkan makanan-makanan ringan seperti kentang goreng, chicken ball, burger, hotdog, and lain-lain. Untuk segi minuman, saya akan menjual sebuah minuman kopi kekinian juga dengan menggunakan gelas plastik atau gelas gabus untuk minuman hot seperti kopi latte, cappuccino, mochaccino, caramel latte, dan non-cafe seperti red velvet, grand matcha, coklat milk, dan taro. Ini masih dalam bentuk perkiraan saya saja, mungkin bisa lebih ataupun kurang, tetapi saya akan menargetkan dengan harga yang wajar dan budget yang tidak terlalu besar. Oke, selanjutnya adalah pekerja kafe. Untuk karyawan, saya akan menyediakan 5 karyawan per shiftnya. Kenapa saya tidak ingin mencari karyawan yang full time? Karena saya akan mengambil mahasiswa-mahasiswa yang mengambil kuliah pagi ataupun siang, yang tidak ada kerjaan di kosannya ataupun di rumah, jadi bisa ikut serta untuk bekerja untuk mencari uang ataupun mencari tambahan. Untuk pembayaran per shiftnya, saya akan menggaji per hari sebesar 50.000 per shift siang dan 80.000 untuk shift malam. Saya akan membuat 2 shift, pada jam 12 siang sampai 5 sore adalah shift siang dan 5 sore hingga 10 malam adalah shift sore. Tapi tidak sepenuhnya saya akan mengambil hanya mahasiswa. Untuk orang yang sedang bekerja pun bisa ikut serta untuk menjadi karyawan, layaknya yang kerja dari jam 8 pagi hingga 5 sore dan ingin bekerja malam kembali juga.
Dan setiap 5 karyawan yang bekerja, saya akan memilih 1 orang karyawan yang akan dipercaya untuk memegang bagian kasir, yang akan menghitung tiap malam berapa pemasukan kita, dan 1 karyawan terpercaya lagi di pagi hari yang akan mengecek stok kopi dan stok makanan di freezer, dan yang akan menjadi tukang pesan barang-barang yang kosong. Lalu, jika usaha tiap bulan labanya mencapai target, saya akan membagikan insentif kepada karyawannya. Oke, slide selanjutnya adalah investor. Tidak hanya karyawan, tetapi juga investor yang akan menyuntikkan dana kepada usaha kafe yang saya buka. Karena untuk membuka usaha ini di awal-awal membutuhkan dana yang lumayan besar. Jadi sebelum saya membuka usaha ini, saya akan menawarkan terutama ke teman-teman dekat saya, dan saya akan menawari usaha yang saya bikin. Saya akan menceritakan planning dengan jelas untuk berapa tahun ke depan ataupun pengiklanan dan segala macam keuntungan jika bisa mencapai target. Lalu, setelah pengumpulan dana, saya akan membuat pembukuan dan melakukan meeting terhadap orang-orang yang sudah melakukan penyuntikan dana dan membahas segala macam keuangan yang akan dipakai dan pembagian keuntungan pada saat usaha kafe sudah berjalan dengan lancar. Dan saya akan membahas tiap bulan kepada penyuntik dana promo-promo apa saja yang akan dilakukan yang harus merelakan beberapa uang untuk melancarkan produk kita dikenali oleh banyak orang. Dan setiap tahunnya saya akan melakukan audit bersama penyuntikan dana, bagaimana keadaan uang kita selama setahun, apakah tiap bulan memiliki keuntungan yang menambah, apakah promo yang kita buat rugi atau untung, dan membahas sedetail-detailnya keuangan yang keluar dan masuk. Mungkin saya akan membayar jasa seorang auditor untuk mengecek segala macam pembukuan yang saya buat tiap bulannya. Oke, lanjut ke kreativitas. Untuk kreativitas, mungkin dari segi tempat seperti tempat-tempat klasiknya dengan tembok batu bata yang berwarna hitam putih dan ada lampu kuning yang ada di setiap dinding. Ada tempat juga yang bisa digunakan untuk membuat spot orang foto yang dihiasi dengan bingkai foto band-band di belakang dan tulisan cat yang menamakan kafe saya, yaitu TMT Cafe. Mungkin jika orang-orang yang memfollow Instagram dan mempost foto dan men-tag Instagram kita akan mendapatkan potongan sebesar 5%, dan banyak hal kreativitas lain untuk dipikirkan begitu dalam. Lalu, saya akan membuat slot band terbaik pada setiap hari Sabtu, dan mungkin akan mengeluarkan uang juga untuk membayar band tersebut. Jadi, akan membuat orang lebih senang lagi jika ingin datang pada hari Sabtu. Untuk hari biasa, saya akan mengasih slot kepada orang yang ingin mengamen, dengan syarat harus menunjukkan video keahlian ia dalam memainkan musik. Saya tidak akan mengambil pengamen secara asal-asalan. Mungkin itu saja yang saya bisa terbesitkan di pikiran saya. Mungkin bisa dijelaskan lebih panjang kembali, tetapi konsep saya akan diambil oleh orang. Terima kasih Pak, dan selamat menjalankan aktivitas.